Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'anil ghummah wa jala ghayahiba dhulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin fakunna bi khairu ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ghamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Limpahan puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat sehingga Allah Ta'ala kumpulkan kita pada bulan Rajab di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, zurriyatnya, istri-istrinya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama muliakan, yang sama-sama kita cintai, Sayyidul Walid Al-Habib Rusdi bin Nuruddin bin Idris bin Yahya dan walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah beserta Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua kami, orang tua kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Juga hadir bersama kita Al-Habib Salman bin Syahab, semua beserta para hadirin wabil khusus wal hadirat. Mudah-mudahan semua yang meluangkan waktunya untuk majlis ke tempat ini, urusan kita semua juga diluangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hassa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis 11 yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhawani mutasariman. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis yang ke-11 yang disusun oleh guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizallahu taala wa nafa'ana bi fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salah satu la turfa'u salatu fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 amalan, ada 3 golongan, ada 3 kalangan, ada 3 kelompok yang tidak terangkat amal sholat mereka walaupun hanya sejengkal daripada kepala mereka. Yang pertama siapa? Seorang laki-laki yang menjadi imam atau yang mengimami suatu kaum pada sholat jamaah, sedangkan ia dibenci atau tidak disenangi oleh kaum tersebut. Kemudian golongan yang kedua, kalangan yang kedua adalah
seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri yang ia tidur dalam keadaan suami marah atau murka kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah dua saudara yang saling bergaduh antara satu dengan yang lainnya. Hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah. La turfa'u salatuhum, tidak diangkat daripada salat mereka, atau di sini mu'allaqah, tergantung, ghairu maqbulah, tidak diterima. Sakhitun adalah murka, atau di sini dijelaskan ghairu radin, tidak ridha. Mutasariman, mutaqati'an, yang saling bermusuhan, yang saling berselisih, mutaqati'an, yang dua-duanya juga saling memutus, saling silaturahmi, tidak saling menegur satu dengan yang lainnya. Dan maknanya bahwasanya sholat mereka yang tadi imam tersebut tidak disenangi daripada kaumnya, baik tidak disenangi daripada perilakunya. Mungkin imam tersebut suka gibahin orang di luar sholat, ngajak ngumpul tapi gibahin orang, atau adu domba, atau suka ngarang, suka bohong, sehingga para jamaah tidak senang dengannya. Ataupun dengan hal lainnya, contoh ia tidak disenangi karena makhrajnya yang tidak bagus, atau tajwidnya yang tidak bagus, terus memaksakan diri menjadi imam. Atau juga dengan buruk daripada akhlaknya. Contoh, mentang-mentang dia imam, sering imam, tapi mau seenaknya, sombong, belagu, maunya dimuliain aja, maunya ditinggikan saja, tanpa melihat orang yang lebih muda daripadanya atau orang yang alim juga, dia ngerasa dia paling hebat, dia merasa dia paling alim. Wa ala kulli hal, ahyul ikhwan, bahwasanya sholatnya mereka ini dijelaskan tidak diangkat sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak diangkat sampai ke Allah Ta'ala walaupun hanya sedikit, sama sekali nggak diangkat. Karena kenapa? Imamnya tadi nggak disenangin, baik dari perilaku, daripada akhlaknya, ataupun daripada bacaannya. Makanya ini introspeksi buat kita semua kita, karena kita orang laki-laki ini bisa aja diminta untuk menjadi imam pada suatu kesempatan. Ini pelajaran buat kita semua, bahwasanya kalau kita di dalam kriteria ini, baik dari sifat maupun dari akhlak maupun dari sopan santun, sehingga orang-orang tidak suka sama kita, berarti nanti banyak orang-orang makmum, sebanyak makmum tersebut nanti kita yang bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala atas mereka, ya Allah. Makanya imam ini panutan, imam ini adalah qudwah, imam ini adalah contoh. Makanya imam ini harus menjaga daripada akhlak dan adab serta perilakunya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi-lagi ini pelajaran buat kita, bukan untuk mengoreksi daripada orang lain, pelajaran buat diri kita. Biasanya di suatu tempat ada aja yang seperti ini. Nah, itu makanya harus adanya evaluasi untuk para pengurus-pengurus masjid, para pengurus-pengurus musola, itu diatur jadwal imam yang bagus bacaannya. Jangan cuman karena ada waktunya aja, tetapi yang juga bagus daripada bacaannya, bagus juga daripada akhlaknya. Shallu ala Nabi. Kemudian seorang wanita yang asyik tidur tetapi suaminya dalam keadaan murka,
tidak ridho terhadapnya. Makanya ini juga buat para perempuan dan buat para laki-laki sebenarnya. Kasihan kan kalau istri kita tidur tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan istri kita, masa kita tega? Nah, makanya kita bagi laki kita yang mengalah untuk perempuan. Begitu juga perempuan juga harus nauin, jangan main tinggal tidur aja dulu, sedangkan ia tidur dalam keadaan tidak diridhoin suaminya. Makanya kalau ada sesuatu itu langsung diselesaikan secara cepat, secara baik-baik, tidak menunggu dengan waktu yang lama. Makanya orang dulu, para ulama terdahulu itu biasanya sebelum tidur malam atau sebelum istirahat itu suami istri sama-sama saling minta maaf. Kalau bahasa Betawinya ada yang bilang, ane minta suka ridhonya ya. Iya, sama ane juga minta suka ridhonya ya. Kan kita nggak tahu dalam keadaan tidur. Jadi biar tidurnya juga nikmat. Siapa tahu kan kalau tidur dalam keadaan sama-sama ridho, sama-sama enak, sama-sama nyaman, bisa mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga buat perempuan, bagaimana caranya untuk ngambil ridho hati daripada sang suami. Kalau hati suami, sebenarnya suami ini nggak minta banyak-banyak dari perempuan. Yang penting bisa ngurusin, kemudian sang suaminya dibikin enak, dibikin nyaman, kemudian disiapin segala sesuatunya, perhatian, peduli sama anak. Insya Allah laki-laki ridho terhadap istri tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini disebutkan ataupun perempuan tersebut belum memenuhi daripada hak-hak suaminya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Seperti misalnya ia belum memenuhi daripada kewajibannya untuk mengurusinya, misalnya ia pulang belum disiapin misalnya mandi air panas misalnya, ataupun belum disiapkan daripada makan malam atau hal-hal yang lain karena misalnya belum ada duit. Kadang-kadang kan laki belum ada duit, perempuan nggak mau ngurusin atau ngurusinnya nggak tulus, nggak penuh. Tapi kalau baru gajian rapi diurusin, masya Allah, kayak dibikin raja udah. Tapi kalau udah mau tanggal tua kagak diurusin lakinya. Ya Allah, suami ini berjuang di luar mencari nafkah. Nah, sang istri harus menaui daripada suaminya. Kalau mau suami tambah sayang, maka jangan rubah sifat sayang tersebut. Namanya suami ini nggak bakal lupa sama istri. Tetapi suami ini memang orangnya nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak ngomong. Orang laki biasanya emang begitu, nggak banyak ngomong tapi tahu-tahu jadi. Nggak mau banyak ngomong, tahu-tahu yang penting dikasih. Soalnya kalau ngomong ntar dijanjiin ditagih, betul nggak? Mending kita nggak usah ngomong, tapi kita niatin dalam hati kita. Tahu-tahu kalau kita udah ngomong ditagih, tahu-tahu duit kita nggak ada, habis. Nah loh, panjang dah tuh ceritanya. Wala kulihal, begitu aja, udah nggak usah terlalu banyak ngomong. Kalau ada udah kita niatin, ntar kita kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar ada rezeki? Biar ada rezeki-rezeki tak terduga. Kan ada sering rezeki-rezeki tak terduga. Kalau mau dapat rezeki-rezeki tak terduga, sering-seringlah kita hadir ke dalam majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis selawat, memandang daripada wajah-wajahnya orang soleh. Insya Allah ada bakalan rezeki tak terduga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah akhwanin. Nah, ini musanna ya, dua saudara yang saling bergontok-gontokan sehingga ia sampai memutus tali silaturahimnya. Baik saudara dalam sisi nasab, baik saudara sebapak, seibu, saudara susuan maupun saudara seagama,
Kalau keduanya saling memusuhi, tidak saling tegur sapa, maka termasuk juga dalam kategori yang sholatnya tergantung kecuali hanya sejengkal di atas kepalanya. Wal'iyadzubillah. Ini ntar lagi udah mau bulan puasa. Ingat-ingat, kalau kita punya salah sama orang-orang terdekat kita, wabil khusus sama orang tua, wabil khusus sama guru, kita minta cepat-cepat maaf. Juga sama saudara-saudara kita minta maaf. Siapa tahu dengan kita sambung, kita negor duluan, menjadi salah satu wasilah Allah turunkan daripada barokahnya kepada kita, Allah berikan daripada rezekinya kepada kita, Allah angkat daripada penyakit yang ada di dalam diri kita. Sambung silaturahim yang sudah lama tidak tersambung. Nah ini apalagi sekarang nih, beda paham dikit sampai nggak tegor-tegoran. Waduh, jangan sampai begitu. Biasa aja udah. Puasa sampai ntar nggak tegoran. Bahaya sekali memutus tali silaturahim. Pernah ada suatu orang ini ingin pergi haji. Kemudian ia memiliki harta yang banyak, dia nggak tahu mau ditaruh di mana hartanya, akhirnya menitipkan harta tersebut kepada orang soleh di kota Mekah. Kemudian ketika selesai haji, ia mau mengambil harta tersebut dari orang soleh tadi. Ternyata yang dititipi tadi hartanya, orang soleh tersebut meninggal. Singkat cerita, ia bingung. Anak-anaknya orang soleh tadi, anaknya orang alim tadi nggak tahu naruh duitnya di mana. Saking amanahnya, anaknya aja nggak dikasih tahu. Ala kulli hal, kemudian terus orang ini yang menitipkan harta kepada orang soleh datang ke kota Hadramut menanya kepada ulama. Akhirnya dikasih jalan, coba panggil di biir Zamzam, di sumur Zamzam, sebut namanya Fulan bin Fulan, Al Fulan, panggil. Kalau nyaut, ajak ngomong, tanya di mana ditaruh hartanya. Kemudian di bir Zamzam dipanggil, nggak ada suaranya, nggak ada jawabannya, sehingga balik lagi bertanya. Kalau nggak ada di arwahnya dikumpulkannya orang-orang mukminin, jadi arwah orang mukminin ini dikumpulkan di sumur Zamzam, dan arwahnya orang-orang kafir ini dikumpulkan di Barhut, daratan dekat Nabi Allah Hud. Barhut ini memang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barhut adalah salah satu tempat sumur yang mana dikumpulkannya daripada arwah orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Itu kalau mau ke Nabi Hud sebelumnya ntar belok kanan jauh terus. Tapi kita aslafun asolin tidak dianjurkan untuk ziarah ke situ. Karena wudunya aja di tempat Barhut makruh. Wa ala kulli hal, di Barhut tadi disebutkan dipanggil namanya nyaut. Dipanggil namanya, dia menjawab daripada panggilan tersebut. Ya Syekh, di mana engkau taruh daripada hartaku? Aku taruh hartamu di belakang rumahku, belok kanan, di bawah pohon, di kedalaman sekian meter dan lain sebagainya. Tolong sampaikan kepada anakku dan kepada saudariku bahwasanya aku punya salah sama dia, sehingga aku dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Tolong bilang sama saudariku minta maaf karena aku telah niat memutus silaturahim karena tidak suka kepada suaminya. Wal'iyadzubillah. Orang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang, padahal orang soleh, orang baik, punya hubungan yang baik sama Allah, tapi tidak punya hubungan yang baik dengan manusia. Sama adiknya sendiri diputus silaturahimnya. Akhirnya betul, hartanya dicari ada, kemudian disampaikan kepada keluarganya untuk saudarinya memaafkan agar dia tidak dikumpulkan lagi daripada bersama orang-orang arwahnya orang-orang kafir. Pokoknya makanya kita jangan sampai putus silaturahim apalagi sama saudara-saudara kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, hikmahnya apa? Ifadatul hadis. Apa hikmah yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Hendaknya kita untuk berbuat baik dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam, jadi makmum, saling cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami dan istri saling cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama saudara juga saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Paket.
Kalau cinta sama Allah juga cinta sama Rasulullah dan juga cinta kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Husnudzon billah wa husnudzon biibadillah. Husnudzon sama Allah dan husnudzon sama hamba-hamba Allah. Kemudian apa? Hendaknya para istri untuk mentaati suaminya dan juga para suami untuk sayang terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, terdapat 3 perbuatan di antaranya seorang imam yang dibenci. Lalu istri yang tidur sedangkan suami sedang marah. Dan saudara yang bertengkar. Semua kategori yang 3 ini dalam kategori dosa besar jika terdapat bertolak belakang dengan syariat. Nih catatannya, kalau bertolak belakang dengan syariat. Kalau nggak bertolak belakang dengan syariat, enggak. Contohnya apa? Misalnya istrinya marah sama suaminya karena suaminya suka maksiat. Dia marahnya ini marah karena Allah, ngasih dia pelajaran bahwasanya jangan maksiat terus. Misalnya jangan judi terus, atau jangan bolong terus sholatnya. Nah, karena apa? Dia ini karena melakukan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngasih pelajaran, tapi jangan lama-lama ngasih pelajarannya. Akhirnya jadi berkepanjangan. Biasanya kalau di dalam ibadah ini setan pasti banyak yang menggoda. Akhlak ini bisa mempengaruhi diterima nggak terimanya amal. Contoh, imam akhlaknya nggak bagus, akhirnya imam nggak diterima sholatnya. Istri akhlaknya kurang bagus, amalnya tidak diterima. Sesama saudara akhlaknya tidak bagus, juga amalnya tidak diterima. Nah, makanya kita jaga semua ini. Dan lagi-lagi hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukan perkara yang buat menakut-nakuti kita, tetapi ini sebagai motivasi kita. Jadi kita tahu, kita punya rem, kita punya daripada benteng, bahwasanya wah ini gue nih kadang sekarang suka disuruh jadi imam nih, berarti kita koreksi diri. Atau misalnya wah gue sama istri gue suka nggak baik nih, berarti harus koreksi diri. Begitu juga gue agak acuh nih, agak cuek sama teman-teman gue, nggak pernah tegur lagi, nah berarti harus diperbaikin. Walakul hal, ini semua menyambung kepada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sang imam kalau tidak memenuhi daripada kategori tersebut tidak diterima daripada sholatnya? Karena bisa mengganggu kekhusyuan daripada makmum yang lainnya. Contoh misalnya makmumnya lagi sholat tapi tahu imamnya nggak bagus akhlaknya, bacaannya nggak bagus, orangnya sombong, nggak pernah negor orang, akhirnya mengganggu kekhusyuan mereka, sehingga dia menghalangi orang untuk mendapat derajat muflihun, orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Telah menang orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina fi sholatihim khashi'un, yang mereka itu di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kalau mengganggu kekhusyuan orang berarti mengganggu orang untuk mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Narju syafaatan ya Rasulullah, narju syafaatan ya Rasulullah, narju syafaatan ya Rasulullah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.